Ini kejadian sebelum era reformasi, sekitar tahun 90-an. Kejadiannya di daerah pinggiran Jakarta, Jabodetabek lah. Ada sebuah toko yang punya namanya Pak Torik. Dia tuh pengusaha yang cukup sukses di bidang mebel. Dan dia juga kolektor barang antik. Jadi memang hobinya tuh main barang antik. Bahkan dia sampai jual barang-barang antik luar negeri gitu. Dan memang backgroundnya si Pak Torik ini keturunan orang kaya. Jadi generasi di atas dia tuh ya nggak sampai bangsawan, tapi emang orang-orang tajir lah dari dulu. Nah, Pak Torik ini punya 2 anak, cowok dan cewek. Yang cowok tuh udah kerja di luar kota, sedangkan yang cewek tuh ya tinggal aja di rumah sama dia karena masih kuliah. Jadi satu hari Pak Torik ini balik ke kampungnya di Jepara. Karena itu adalah 40 harian nyokapnya Pak Torik ini meninggal. Nah, jadi kampungnya Pak Torik ini kan di Jepara, sedangkan Pak Torik ini udah ke Jakarta tuh puluhan tahun lalu. Jadi dia tinggal di Jakarta sampai akhirnya berkeluarga. Dan udah jarang banget dia pulang ke kampung. Sedangkan dulu waktu ibunya Pak Torik ini masih hidup, tinggalnya emang sama adiknya Pak Torik di Jepara itu. Nah, Pak Torik balik, dia ke rumah si nyokapnya itu. Terus dia ngomong sama adiknya, ini bukannya Mas nggak nghormatin ya, tapi Mas juga lagi nyari barang antik nih. Tuh. Terus adiknya bilang, sebenarnya mah di sini banyak banget barang antik. Kata adiknya gitu. Ibu tuh nyimpen banyak banget, ibu sama bapak. Nah, bahkan dari keturunan-keturunan atas itu emang banyak banget barang-barang antik. Dan itu disimpannya di gudang rumah nyokapnya Pak Torik ini. Langsung lah Pak Torik ke gudang dan pas dilihat emang bener-bener banyak banget barang-barang antik di situ. Ada kotak-kotak kayu antik, lemari, guci-guci, dan emang masih pada bagus banget, cuman berdebu aja. Terus Pak Torik bilang, ya udah, ini aku bawa, aku jualin ke Jakarta, nanti hasilnya kita bagi rata, anggap aja warisan. Pak Torik bilang gitu. Sampai akhirnya dibawa, dan itu barangnya sampai 2 truk gitu katanya Muih, Nat. Saking banyaknya tuh. Saking banyaknya. Dibawalah ke workshopnya dia, ya kayak ya tempat toko mebelnya dia lah. Diberes-beresin sama si karyawannya Pak Torik ini, sambil dilihat-lihat sama dia, sambil diawasin gitu. Karyawannya ngelap-ngelap. Terus Pak Torik ini jatuh cinta, naksir banget sama satu meja rias. Nah, terus Pak Torik bilang ke karyawannya, coba ini dilap, dirapihin, dibagusin gitu ya. Udah tuh dibenerin, diberesin sama karyawannya. Terus setelah itu Pak Torik tuh dikasih tahu sama karyawannya ini, Pak, ini meja riasnya ada satu laci yang kekunci, nggak bisa dibuka. Kalau saya buka paksa takutnya rusak. Jadi lo bayangin nih, ada meja rias cewek gitu, ada cerminnya, terus meja gitu kan di bawahnya. Nah, meja ini punya 4 laci. Di sisi kanan tuh ada 2, di sisi kiri ada 2 juga. Nah, laci yang di sisi kanan bagian bawah itu nggak bisa dibuka. Dan itu nggak ada kuncinya emang? Nggak ada kuncinya. Kata karyawannya, ini lacinya semua bagus sih Pak, cuman yang bagian kanan tuh nggak bisa dibuka, paling ya jadi ornamen aja. Ketimbang dipaksa buka ntar benerinnya susah. Tapi saran saya sih nggak usah dipakai aja Pak, gitu. Karena dibanding nggak bisa useful sepenuhnya gitu, jadi ya udah taruh sini aja gitu. Tapi Pak Torik maksa, udah biarin aja, yang penting bisa dibawa pulang. Terus di situ tuh karyawannya kayak agak nahan gitu Nat, Muy. Mukanya kayak nggak enak, nyari alibi gitu loh, buat nih meja rias nggak usah dibawa. Karyawannya nyaranin, saran saya sih jangan Pak. Tapi kalaupun Bapak mau, mending dimandiin kembang. Soalnya ini barang udah tua banget, lebih tua dari Bapak, bahkan lebih tua dari saya. Jadi emang karyawan ini lebih tua gitu loh, kayak ya bapak-bapak umur 50 tahunan gitulah. Tapi itu kan meja rias ya, Bi. Tetap harus dimandiin kembang. Nah, gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba si karyawannya ini bilang kayak gitu. Mungkin dia tahu sesuatu kali ya, yang Pak Torik juga nggak tahu. Mungkin orang lama yang punya sixth sense atau gimana, gue juga ngerti. Tapi intinya dia mencoba untuk ngasih alibi itu biar nggak dipakai nih sama Pak Torik ini. Nah, Pak Torik tuh jawab sekenanya aja karena emang dia bukan orang yang ngerti hal-hal kayak gitulah, jadi dibiarin aja sama dia. Yang penting dia suka barang antik, dia mau bawa tuh si meja rias ini. Akhirnya dijawab kayak, ya udah ntar dimandiin di rumah gampang. Dibawalah sama Pak Torik ke rumahnya. Dan di rumahnya Pak Torik emang karena dia suka banget sama barang antik, nyampur tuh ada barang-barang modern, tapi hampir di setiap ruangan rumahnya itu ada beberapa barang yang antik. Termasuk anaknya juga. Si anaknya yang cewek ini emang diracunin sama bapaknya, kayak main barang-barang antik gitu loh. Nah, si meja rias ini akhirnya dikasih ke anaknya yang cewek, ditaruh di kamar anak ceweknya. Seneng lah si anak ceweknya ini kan, anaknya Pak Torik. By the way namanya Dinda ya. Oke.
Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, aman-aman aja tuh Nat, Muy. Sampai akhirnya di satu malam, abis pulang kuliah, Dinda ini tuh kayak iseng make upan gitu, nyoba-nyoba make up di meja rias yang dikasih sama bokapnya ini. Tiba-tiba pas dia lagi nyoba make up itu, sekelebat tuh lewat bayangan gitu di kaca, Berarti di belakang dia ya? di belakangnya Dinda. Kaget kan dia, deg-degan tuh. Tapi dia nyoba tenang dikit, terus dia lanjut lagi make upan. Mungkin dia salah lihat karena udah malam gitu kan. Tapi nggak lama dari situ, tiba-tiba si Dinda ini ngelihat lagi dari kaca, di belakangnya dia, di kanan dan di kiri, itu muncul 2 nenek-nenek pakai kebaya, Waduh. berdiri di belakang dia. Ada 2. Tapi nenek-nenek yang sama. Enggak, beda nenek-neneknya, tapi ada 2. Fuck. Kaget kan dia. Langsung tuh dia merem, dia nutup mata. Wah, deg-degan banget tuh dia. Sampai 10-15 detik dia nyoba buat buka tangannya dikit, nyoba buat buka mata pelan-pelan, dan ternyata hilang tuh sosoknya, si 2 nenek-nenek ini. Langsung lah karena udah hilang, dia loncat tuh ke kasur. Dia paksain buat tidur malam itu. Nah, besok paginya Dinda tuh kepikiran banget sama apa yang dia rasain tadi malam. Kayak, gue kenapa ya? Apa gue kecapean? Apa kenapa gitu kan? Akhirnya pulang kuliah, dia nyoba lagi tuh buat ngaca di meja riasnya dia. Dan malam-malam lagi. Dan malam-malam lagi abis pulang kuliah. Sama aja Nat, Muy. Dia duduk di kursi, dia nyisir tuh di situ, dia nyisir, terus dia skincarean di depan meja riasnya. Dan gak lama, tiba-tiba tuh muncul lagi Nat, Muy. Ada 2 sosok nenek-nenek di belakang kanan dan kirinya Dinda. Tapi kelihatan nenek-nenek ini tuh mukanya beda sama yang kemarin. Jadi kayak orang yang berbeda gitu loh, sosoknya berbeda. Karena walaupun yang kemarin ngeliatnya sekelebat doang, tapi ya kebayang lah mukanya kayak gimana gitu kan. Nah ini tuh beda banget orangnya. Tapi bajunya sama. Bajunya juga beda. Jadi kalau misalkan kemarin tuh kebayanya misalkan ya warnanya merah sama hijau, nah yang di malam ini itu tuh kuning dan putih. Jadi bener-bener kayak sosok yang berbeda gitu loh. Bukan orang yang sama-sama sekali. Nah kali ini tuh mungkin karena Dinda udah ngelihat kemarin juga ya, dan emang berdiri doang mungkin ya, dia nyoba buat gak merem. Dia ngeberaniin dirinya buat ngelihat 2 sosok nenek ini. Cuman pas dia nengok ke belakang, 2 sosok ini gak ada. Jadi 2 nenek-nenek ini tuh munculnya cuma di pantulan kacanya doang. Pas dia balik ke kaca ada lagi nenek-nenek. Tapi kalau misalkan dia nengok ke belakang, di tempatnya dia, di dunia dia gak ada. Kayak di dalam cerminnya gitu ya. Dinda tuh di situ doa-doa, dia zikir sambil merem, dia coba buat tetap kuat, sambil pelan-pelan dia buka mata. Dan setelah itu 2 nenek-nenek itu hilang lagi. Udah tuh dia coba tenangin dirinya, terus dia coba buat tidur di ke kasur. Tapi dia tuh kepikiran banget karena dia ngerasa kok nenek-nenek yang kedua ini di malam kedua, dia ngerasa tuh salah satu dari nenek-nenek itu mukanya nggak asing Nat, Muy. Kayak dia pernah, kayak dia kenal, kayak dia pernah lihat gitu. Dia mikirin tuh sampai akhirnya dia ketiduran di malam itu. Nah jam 2 pagi di malam yang sama, bokapnya Dinda, Pak Torik, itu ke ruang makan karena dia mau ambil minum. Bokapnya jalan ke ruang makan. Tiba-tiba pas nyampe di ruang makan ini, Pak Torik tuh ngelihat ada Dinda di situ, lagi duduk. Padahal malam itu Dinda lagi tidur kan. Tapi di situ bokapnya ngelihat anaknya lagi di ruang makan duduk, tapi nggak di kursi. Gimana? Dia duduk di atas meja makan. Si Dinda ini, dia duduk di atas meja makan. Duduknya tuh bersimpuh Nat, Muy. Kebayang nggak? Bersimpuh tuh sila gitu. Nggak, kayak orang tahiyat akhir gitu loh. Oh. Terus di situ Dinda tuh sambil nyanyi lagu Jawa senandung kecil-kecil gitu loh. Fuck. Disamper sama bokapnya kan. Disamper, ditepok-tepok tuh pipinya Dinda berkali-kali. Sampai akhirnya Dinda kayak kesadar gitu. Terus ditanya sama bokapnya, "Kamu ngapain di sini?" "Hah, nggak tahu Pak, aku lagi tidur." Terus bokapnya bilang, udah. Akhirnya dibawa tuh Dinda ke kamar. Tidur tuh dia di kamarnya sendiri. Paginya Dinda tuh ngerasa kalau badannya tuh lemes banget, kayak orang sakit demam gitu loh. Diantarlah ke dokter sama nyokapnya. Dan pas balik ke rumah, Dinda tuh minta tidur sama nyokapnya karena dia takut kan. Dia takut ngeliat si sosok nenek-nenek ini lagi. Tapi kata nyokapnya nggak boleh karena kayak ya kamu udah gede, tidurlah di kamar sendiri gitu kan. Karena di situ Dinda juga belum nyeritain secara detail apa yang dia lihat. Dia cuma bilang kalau dia takut. Ya udah tuh dia paksain lah buat dia tidur aja di kamarnya. Pas lagi nyoba tidur malam itu, Dinda ini seakan-akan badannya kayak diarahin buat ngelihat ke arah kaca rias dia itu loh. Anjing. Dan pas Dinda ngelihat ke arah sana, kali ini Dinda tuh nggak ngelihat 2 nenek-nenek.
Tapi langsung ada sosok 4 nenek-nenek di situ dari pantulan kaca rias dia itu. Dan nenek-nenek ini pakai kebaya. Terus kali ini tuh mereka nggak cuman berdiri doang Nat, Muy. Tapi seakan-akan dari kaca tuh kelihatan 4 orang nenek-nenek ini seakan-akan kayak mau nyekek si Dinda gitu loh. Teriaklah Dinda dari situ. Dia manggil nyokapnya gitu kan. Gak lama nyokapnya masuk ke kamar, lari-lari tuh nyokapnya. Dan di situ Dinda tuh nyeritain ke nyokapnya apa yang dia lihat. Histeris banget, bener-bener dia udah gak kuat lagi. Dari situ karena nyokapnya udah tahu, akhirnya ditutup lah si kacanya ini pakai kain. Bokapnya Dinda ditelepon lah, disuruh langsung ke rumah sakit. Dan Dinda dibawa juga di rumah sakit karena udah parah banget, kayak dia udah teriak-teriak, udah sampai lemes, tapi sering banget balik lagi buat resah, kayak pokoknya udah parah banget deh. Udah tuh Dinda di rumah sakit, bokapnya udah sampai rumah sakit juga, diceritain lah kronologinya ini sama nyokapnya Dinda. Karena udah tahu masalahnya munculnya dari si meja rias ini, akhirnya bokapnya Dinda ini, si Pak Torik, nelpon omnya Pak Torik, Pak D-nya dia. Yang ada di Jepara. Yang ada di Jepara, berarti adik nyokapnya kan. Iya. Ditelepon lah, diceritain nih sama Pak Torik. Ternyata Pak D-nya Pak Torik ini ngomel. Kok kamu lancang banget ngambil barang itu? Kata Pak D-nya gitu. Itu tuh barang keramat ibu kamu, sengaja disimpan di gudang sama ibu kamu biar nggak dipakai lagi, kata gitu. Terus Pak D-nya bilang, udah tunggu di situ aja, Pak D secepatnya ke sana. Udah tuh akhirnya di malam itu Dinda udah resah banget, masih di rumah sakit gitu kan. Nyokapnya sama bokapnya juga nemenin di rumah sakit. Dan besok paginya Pak D-nya Pak Torik sampai tuh di Jakarta, langsung berangkat tuh Pak D-nya. Di situ Dinda kondisinya masih nggak bisa tidur tuh Muy. Nat, bener-bener gelisah banget, keringet dingin. Udah dikasih obat penenang juga bener-bener nggak bisa. Tapi ya diagnosisnya harus nunggu lebih dari sehari gitu kan. Pak D-nya datang. Di situ Pak D-nya tuh ngasih air minum yang udah didoain gitu. Dia bawa dari Jepara. Dinda minum itu mulai tuh agak tenangan tuh, yang tadinya dia teriak-teriak, resah, kayak bener-bener gemeteran badannya. Udah mulai agak tenangan tuh di situ. Udah selesai dikasih air, Pak D-nya ini minta buat Pak Torik tuh diantar ke rumahnya Pak Torik. Diceritain lah di perjalanan si Pak D sama Pak Torik ini ke rumahnya. Ternyata meja riasnya itu tuh punya nyokapnya Pak Torik, udah turun-temurun dari dulu. 4 generasi Nat, Muy. Dan sebelum ibunya Pak Torik ini nikah, dia itu sebenarnya sinden, si ibunya Pak Torik. Dan 4 generasi ke atas itu juga sinden. Nah tapi nyokapnya Pak Torik ini gak mau lanjut karena merasa ya itu aib. Gue gak ngerti ya kenapa dia ngerasa ini aib ya, menjadi sinden gitu. Tapi ya meja rias ini emang dari generasi ke generasi selalu minta buat keturunan yang cewek itu buat jadi sinden. Jadi emang ini barang keramat. Untungnya Pak Torik ini bersaudara gak ada yang cewek. Jadi ibunya juga karena gak mau nurunin ini, karena gak mau juga lanjut dari sinden, jadi gak pernah pusing lah buat cari penerusnya. Dan emang dia gak cerita ini ke anak-anaknya, kayak gak perlu juga kan. Karena ya dia merasa udah nih barang gua taruh di gudang, gak perlu lagi ada cerita tentang ini. Gitu. Dan karena ya nyokapnya tadi gue bilang merasa aib juga, makanya ditutupin gitu loh cerita ini. Nyokapnya gak cerita ke anak-anaknya. Dan akhirnya meja riasnya tuh ditaruh di gudang. Bahkan ditaruhnya tuh beneran kayak di paling ujung gitu loh. Jadi bener-bener dalam banget. Kayak gak usah dipapain lah nih gitu loh. Biar gak kejangkau juga ya. Nah kata Pak D-nya Pak Torik, tiap generasi ini sindennya tuh punya peliharaan. Dan peliharaannya itu disimpan di laci meja rias ini selama 4 generasi itu. Di laci yang gak bisa dibuka itu loh. Gue gak ngerti secara spesifik sih kenapa punya peliharaan. Mungkin ya biar terlihat cantik gitu ya sindennya, ataupun laku. Gue juga gak tahu. Udah tuh singkat cerita sampai di rumahnya Pak Torik. Entah gimana caranya si Pak D-nya ini tuh doa-doa gitu. Terus dia elus tuh meja riasnya. Dan tiba-tiba lacinya tuh kayak bunyi krek gitu loh. Jadi kayak kebuka gitu loh kuncinya. Padahal gak pakai kunci sama sekali. Udah tuh ditarik si laci yang gak bisa dibuka tadi, yang akhirnya bisa dibuka. Dan tiba-tiba di dalam laci itu ada 4 jenglot Nat, Muy. Bener-bener baunya busuk banget. Dan akhirnya dibersihin tuh sama Pak D-nya Pak Torik. Diberesin barang-barang ini. Dan akhirnya meja riasnya tuh dibawa balik ke Jawa Tengah, ke Jepara. Ditaruh di gudang. Dan sampai sekarang masih ada sebenarnya si meja rias ini. Katanya sih udah bersih ya. Tapi ya meja rias ini gak pernah dipakai, biar aman aja gitu. Ya tetap aja sih walaupun bersih kan jatuhnya keramat kan. Bener. Gue jadi mikir kayak kalau misalnya Dinda juga
masih punya si meja rias itu, apa jangan-jangan dia jadi tempelannya si Jenglot itu ya? Dan dia tuh jadi kayak sinden lagi gitu, lebih ngenerusin atasan-atasannya gitu. Bisa jadi karena ya seperti yang kita tahu juga kan, peliharaan tuh selalu minta makan gitu loh, Iya. dalam tanda kutip. Jadi ya bisa jadi efeknya malah ke Dinda karena ya anak cewek kan hitungannya. Ya pewaris satu-satunya juga Dinda bisa jadi kan. Terus jenglot-jenglotnya itu tuh pada kemana, Bi? Ya terakhir setelah udah diberesin sama si Pak D-nya Pak Torik, udah gua nggak tahu dibuang atau disimpan di tempat yang lebih aman gitu ya. Tapi intinya udah nggak di dalam meja rias ini lagi. Yang penting aman lah, nggak pernah terjamah lagi si barang-barang ini.